dulu aktivitas kita. Oke, Fatima. Kamu sekarang kan kelas 9. Iya kan? Jadi nanti Fatima harus rajin sekali karena sebentar lagi kamu kan ujian sekolah. Jadi kamu tidak ada ujian nasional untuk tahun ini. Jadi diharapkan nanti kamu harus melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Nah, untuk bisa masuk itu kan nanti syaratnya bukan nilai ujian nasional ya Fatimah ya. Tapi nilai apa Fatimah? Nilai raport. Iya, nilai raport. Jadi makanya tolong diberitahu ke teman-teman daripada nanti mendapat kesulitan. Karena kalau kalian tidak hadir di pembelajaran daring itu, nilai raport kalian juga akan otomatis rendah karena tidak ada nilai yang masuk ke Pak Guru kan. Gitu, tolong diinformasikan ya Fatimah ya. Oke. Fatimah, sekarang kita akan belajar tentang konsep jenis dan manfaat kegiatan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ya Fatimah ya. Jadi untuk bisa meningkatkan jumlah penghasilan, nanti kan output-nya itu kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang sejahtera. Itu kita harus pandai-pandai memanfaatkan kegiatan ekonomi kreatif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekonomi kreatif tadi. Nah, hari ini nanti di Google Classroom, kalian akan melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Kalian nanti akan dituntun untuk dapat mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian kalian juga nanti dituntut untuk bisa menjelaskan konsep ekonomi kreatif dengan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya, kalian harus bisa menganalisis manfaat kegiatan ekonomi kreatif bagi masyarakat pada era COVID-19 dan menyajikan hasil analisis tentang pengaruh wabah COVID-19 terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam bentuk tabel. Jadi nanti di Google Classroom kalian akan mengisi beberapa jenis-jenis ekonomi kreatif dan hubungannya dengan wabah COVID-19. Nah, diharapkan nanti kalian bisa menumbuhkan apa sikap kreatif kalian, inovatif, dan kepedulian terhadap gejala sosial yang terjadi di sekitar lingkunganmu. Nah, sekarang kita ke ekonomi kreatif ya. Oke. Ekonomi kreatif itu pada dasarnya adalah konsep ekonomi, ya, kemampuan apa Fatimah? Kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Contohnya Fatimah bisa menyebutkan? Fashion model, film, video, dan fotografi. Oh iya, betul. Gini Fatimah, coba Pak Guru tanya. Kira-kira di sekitar kamu ada enggak ekonomi kreatif? Ada. Apa contohnya? Pembelian dari HP atau online shop. Online shop. Kamu sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah sudah mencoba membuka toko di online shop? Belum. Belum ya. Nanti dicoba caranya bagaimana. Nah, itu salah satu bentuk dari ekonomi kreatif. Coba sekarang, seperti kamu tahu kan GrabFood, GoFood itu kan? Tahu, Pak. Tahu. Nah, itu termasuk ekonomi kreatif. Jadi kalau hanya mengandalkan pengunjung dari sekitar tempat berjualan, contohnya bakso di dekat kamu ya. Nah, contoh di bakso itu, kalau bakso itu tidak bekerja sama dengan GoFood atau GrabFood, otomatis yang beli kan hanya sekitar menganti saja ya Fatimah. Nah, akan tetapi kalau dikaitkan dengan aplikasi digital, dia akan bisa menjangkau banyak tempat. Tentunya bukan hanya itu saja, kreatif itu artinya produk baksonya juga harus kreatif. Kreatif dalam hal ini penampilannya dan tentu saja yang paling utama harus apa Fatimah? Harus enak kan? Okay. Nah, ini coba
Coba kamu perhatikan dulu di sini, ini ekonomi kreatif. Seperti periklanan. Periklanan itu penting sekali loh Fatimah. Kamu pasti lihat poster-poster di jalan kan? Nggih. Nah, itu dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan satu produk. Nah, itu penting sekali. Nah, periklanan ini juga dibutuhkan banyak tenaga kerja, mulai dari desainer, termasuk nanti tukang pasangnya juga. Jadi ekonomi kreatif itu ekonomi yang menggerakkan banyak orang. Bukan hanya menggerakkan satu atau dua orang, tapi menggerakkan banyak orang. Sehingga bisa memberikan penghidupan bagi banyak orang. Itu ekonomi kreatif. Nah, di gambar ini kan ada periklanan, ada kuliner. Kuliner juga sama. Kemudian desain interior. Contohnya tadi GrabFood sama GoFood ya. Bayangkan dua produk itu, dua aplikasi digital itu bisa menghidupkan ekonomi, Fatimah. Berapa rumah makan yang bisa hidup dari GrabFood, bisa tumbuh besar. Berapa chef yang dapat rezeki dari situ. Berapa tukang antar kurirnya. Jadi ekonomi kreatif itu benar-benar menggerakkan secara luar biasa. Kemudian di sini ada desain interior, ada TV dan radio, ada kria, ada arsitek, musik, seni pertunjukan, penerbitan, fotografi, desain komunikasi visual, seni rupa, kemudian aplikasi pengembangan permainan. Ini game ya. Tapi tentunya bukan hanya main game tok, tapi suatu saat juga bisa memiliki ide bagaimana satu game itu bisa menarik. Saya mau buat game bukan hanya membuat gamenya, tapi idenya juga itu bisa dijual. Kemudian film, video dan animasi, kemudian desain produk, kemudian mode fashion. Nah, kira-kira kalau bakat kamu di mananya ini, Fatimah? Halo Fatimah, kamu tertarik Ya, Pak. yang mana? Dari gambar ini tertarik yang mana? Game, Pak. Kamu memang main game apa? Bukan, Pak. Fashion. Fashion. Oh. Fashion. Kamu sudah berlatih untuk menjahit, kursus menjahit belum? Belum. Belum. Harus mulai kursus ya Fatimah ya. Kalau enggak, di dekatmu kan ada yang bisa menjahit enggak? Ada, Pak. Belakang rumah juga ada penjahit. Nah, kamu ikut saja ke situ. Ikut saja, ikut bantu. Nanti insya Allah pelan-pelan, enggak usah dibayar, enggak apa-apa Mbak. Yang penting saya bisa ikut belajar. Nah, itu insya Allah nanti bisa meningkatkan skill kamu. Mumpung kamu enggak sekolah loh ya. Mumpung ini kan libur panjang banget, sudah hampir 1 tahun ini. Ini temenmu ada Alfirda sudah hadir. Halo, selamat pagi Alfirda. Selamat pagi. Loh, mana videomu Firda? Kok enggak dinyalain? Videomu mana? Kok enggak tampak? Kenapa, Pak? Gambarmu mana gambarmu? Nggak teraktifkan, Pak. Kenapa? Belum mandi toh? Yeay. Ya sudah. Fatimah ada Alfirda, disapa dulu Fatimah. Firda? Ya, Pak. Ada Fatimah di sini. Ya. Oke. Kita belajar tentang apa Firda hari ini? Mana, Pak? Ya, Pak. Bentar, Pak. Halo Fatimah, ada pertanyaan tidak tentang ekonomi kreatif? Bentar, Pak. Halo Fatimah. Iya, Pak. Ada pertanyaan tidak? Enggak, Pak. Enggak. Nah, setelah ini saya jelaskan tugasnya nanti ya. Sebentar, saya tak ganti share screen-nya.
Oke. Sudah kelihatan, Fatimah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Saya besarkan dulu ya. Nah, di sini ada gambar apa, Fatimah? Gambar pasar tradisional. Yang satunya gambar? Online shop atau lewat HP, pembelian lewat HP. Oke. Kamu sudah melihat tugas ini belum? Sudah, Pak. Di Google Classroom? Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah dikerjakan belum? Baru mau mengerjakan, Pak. Oke. Kira-kira menurut kamu, manakah dari kedua gambar tersebut yang menunjukkan kegiatan ekonomi kreatif? Yang mana? Gambar nomor 2. Nomor 2. Kenapa, Fatimah? Karena pembelian lewat HP. Jadi kan kreatif. Apakah terus kelebihannya apa kalau membeli lewat HP? Lebih efisien. Lebih efisien. Pembelinya lebih banyak mana? Banyak yang dari HP. Kenapa? Lebih mudah. Oke, karena menjangkau lebih luas ya, Fatimah ya. Iya kan? Oke. Oke, berarti sudah pinter. Kemudian yang kedua di sini ya, apa saja perbedaan kegiatan ekonomi tradisional dengan kegiatan ekonomi kreatif? Perbedaannya apa? Halo Fatimah. Ya, Pak. Apa kira-kira perbedaannya? Nggak tahu, Pak. Belum tahu. Gini, kalau pasar itu biasanya tampilannya apa adanya atau tidak? Oke. Iya, kalau di pasar itu tampilannya kan apa adanya, tidak menarik. Tapi kalau di kegiatan yang di gambar yang satu pakai online shop, itu kan produk-produknya pasti difoto dengan teknik fotografi yang menarik kan. Nah, bedanya di Iya, sini Pak. Fatimah, artinya kegiatan ekonomi yang dipadukan dengan pola pikir kreatif akan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Itu. Jadi kalau kamu punya sayuran ya, sama-sama sayuran kangkung saja. Lah kalau tidak dipadukan dengan ekonomi kreatif ya kangkungnya hanya dikemas angger tidak diikat dengan baik, angger diseleh ketok. Tapi kalau dengan ekonomi kreatif, nanti dikemas dengan baik, dikasih tali yang menarik, difoto, jadi tampak lebih segar, dan itu diunggah menggunakan perangkat teknologi. Itu namanya ekonomi kreatif. Sebenarnya bukan hanya dengan perangkat teknologi saja, contohnya kamu membuat produk kangkung organik. Nah, itu juga termasuk kreatif juga. Nah, itu ya. Oke, ini tadi Alfirda di mana ini? Kok enggak ada suaranya? Halo Iya, Alfirda. Pak. Kamu masih di tempat kan? Iya, Pak. Oke, kamu sudah buka tugas ini belum? Sudah, Pak. Tenan. Iya. Oh. Ya sudah. Oke, sekarang saya tanya Alfirda. Tadi kamu kesulitan tidak masuk ke aplikasi Zoom ini? Tidak, Pak. Mudah kan? Iya. Mudah, ya. Ini kamu pakai kuota apa? Pakai wifi yuk, Pak. Oh, kamu di rumah pakai wifi loh? Iya. Oh ya, ya harusnya bisa terus ini. Kamu sama siapa itu di situ? Sama Devi, Pak. Coba dinyalakan kameramu. Aduh. Nggak pakai seragam, nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Nah, itu jilbabnya dipakai yang baik ya. Ojo guyu banter.
Oke, Fatimah. Halo Fatimah. Ya, Pak. Yang Ya, Vivo Pak. 1820 ini siapa ya? Resa paling, Pak. Reza, tapi kesulitan kontak audionya ya. Oke, baik Fatimah. Ada pertanyaan enggak sebelum kita tutup hari ini? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Sudah paham semua? Insya Allah. Kemudian menggunakan Google Classroom, menurut kamu bagaimana? Bagus sih, Pak. Jadi kan nggak ada yang ikutan jawabannya. Oh gitu Kadang ya. kan kalau ikutan. Kalau di WA kan biasanya kau pas milik kamu ya. Ya, oke Fatimah. Kemudian kesulitan enggak kamu? Enggak, Pak. Boten, ya oke. Sekarang si Firda sama si Devi. Halo Firda. Fir, Diaktifkan dulu mikrofonnya. Devi. Mikrofonnya diaktifkan dulu. Yang warna, yang gambar mic disilang itu loh, kamu klik. gambar mic. Halo Firda, Devi. Mikrofonnya tolong diaktifkan. Udah, Pak. Nah, gitu. Bisa kan? Udah. Iya, oke. Ini Reza sudah mulai masuk. Oke, si Firda sama Devi. Pak Guru tanya. Ya udah, Hei, Pak. Satu HP berdua ya, Pak? iya enggak apa-apa. Tapi yang di belakang tolong diam ya, yang belakang ya, karena di sini berisik sekali. Ayo, Mir, yuk. Firda sama Saya, Pak, Devi. pindah posisi dulu, Pak. Rame di sini, Pak. Nggak kedengeran. Iya, iya, tak tunggu. Halo Fatimah, kamu keberisikan enggak dengan Firda sama Devi itu? Ini ada Reza. Selamat pagi Reza. Resa. Halo Sa. Res. Masih connecting audinya. Eh, Nah, ini Reza sudah berhasil. Tapi audionya belum. Oke, Firda. Halo, Firda. Nah, kamu di mana, Fatimah? di rumah, Pak. Oh, kok ada tempelannya kayak di sekolahan, toh? Kan dulu kan buat belajar dibeliin gambar-gambar. Oh, terus ditempel di dinding gitu. Oh iya. Oke. Nanti sebelum kita Pak Guru tutup kegiatannya, nanti diaktifkan kameranya ya untuk foto bersama. Nah ini berdua ini dipakai jilbabnya yang baik ya Firda. Syukur rembulan. Tunggu ilang, Pak. Ya tunggu, ah. Sudah Devi dulu. Halo Devi. Halo, Pak. Ntar dulu, Pak. Sebentar.
Resa ini berhasil belum ya? Halo Resa, Resa. mikrofonnya sepertinya belum aktif. Halo, Pak. Halo Devi. Iya, Pak. Oke, Devi sudah buka kelas Google Classroom-nya belum? Halo Devi, Iya, Pak. Halo. sudah buka Google Classroom-nya belum? Sudah. Sudah. Sudah lihat tugasnya belum? Sudah. Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah bisa atau belum? Bisa mengerjakan atau Belum garap, belum? Pak. Hah? Belum. Urung garap? Mengerjakan, Pak. Belum mengerjakan. Ya sudah. Gini Pak Guru mau tanya. Iya, Pak. Kita kan berpindah ke aplikasi Google Classroom. Menurut Iya. kamu enak mana sama WA? Keduanya sama-sama enak, Pak. Oh gitu. Berarti yang Google Classroom kamu enggak kesulitan kan mengerjakannya? Enggak. Enggak. Oke. Berarti lancar. Iya, Pak. Kamu itu kelas 8A apa 8B toh? 9, 8B. Pak. Oh maaf. 9 tak kira kelas 8. Kelas 9B kan? Iya. Oh iya sudah berarti aman ya. Terus yang di belakang kamu tadi temenmu atau teman satu sekolah apa tetangga? Tetangga, Pak. Oh Dia sih, tetangga. Pak. Dia Kurniawan, Pak. Kelas 9A. Oh gitu. Si Dias itu. Ini pakai wifi apa pakai kuota? WiFi, Pak. Pakai wifi di rumahnya Firda. Iya. Oh ya sudah berarti kalau kamu pakai wifi kan Lancar, Pak. lancar ya kan? Nah ini tadi kan pakai Zoom. Yang pertama tadi pakai Google Meet. Yang pertama tadi bisa masuk enggak? Bisa sih. Sulit yang pertama tadi. Rodok sulit. Pak. Ya sudah kalau ini langsung masuk kan? Iya. Oke. Di sini ada Fatimah sama Resa. Fatimah itu 9A, Resa 9A ya. Temenmu 9B cuma 1. Halo Fatimah. Loh, saya, Pak. 9B2, Pak. Oh ya 9B2. Iya, itu satu layar berdua kok ya. Oke. Lebih enak, Pak. Lebih enak. Oke. Di sini ada Fatimah, ada Resa, ada Firda. Tolong Fatimah. Ini Resa mikrofonnya sudah aktif belum ini? Belum aktif kayaknya. Nah ini masih ada yang masuk juga ini. Ada banyak temanmu yang baru masuk. Salah. Halo Resa. Soundnya belum aktif itu. Baik Firda dan Resa. Iya, Pak. Ya perhatikan ya tadi kamu kan telat. Tadi yang masuk Fatimah saja. Hari ini kita belajar apa? Konsep ekonomi kreatif. Konsep, jenis, dan manfaat kegiatan ekonomi kreatif. Ini di HP kamu sudah tampak belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, kita akan belajar ini dan perhatikan tujuan pembelajaran kita kali ini ya.
Apa? Ya. Nah, nanti kalian mengerjakan aktivitas belajar mandiri di Google Classroom kalian akan mengisi tabel-tabel tentang konsep ekonomi kreatif. Ya. Nah, Ya. kalian nanti disuruh menyebutkan konsep ekonomi kreatif yang ada di sekitar lingkungan kalian. Kemudian kalian harus bisa menjelaskan ekonomi kreatif dengan bahasa kalian sendiri, ya. Kemudian apakah ada manfaat kegiatan ekonomi kreatif bagi masyarakat pada era COVID-19 seperti sekarang? Nah, nanti kamu juga harus bisa menyebutkan pengaruh wabah COVID-19 terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, akhirnya kalian diharapkan sikap kreatif, inovatif, dan kepedulian terhadap gejala sosial yang terjadi sekitar lingkunganmu nanti bisa tumbuh, ya. Nah, sekarang coba Pak Guru tanya. Pak Guru tanya sekarang, kira-kira ekonomi kreatif menurut kamu itu contohnya apa saja? Apa, Fir? Contoh dari ekonomi kreatif. Apa? Cool. Apa contohnya, Firda? Nah, ini dia contohnya. Oke, ini. Oh, ganti baju ya. Sini. Oke, Firda. Reza. Perhatikan ini gambarmu di HP kamu. Tampak enggak? Nah, di sini ada beberapa ekonomi kreatif contohnya. Yang pertama periklanan. Tahu contohnya periklanan, Firda? Enggak. Mosok enggak tahu? Di TV itu banyak iklan kan? Oh, iya Pak. Kemudian selanjutnya apa? Saya mute dulu ya. Oke. Selanjutnya adalah kuliner. Kuliner dengan sentuhan ekonomi kreatif akan menghasilkan produk yang banyak diminati oleh masyarakat. Kalian pasti tahu kan? Nah, salah satu teknik ekonomi kreatif kuliner salah satunya adalah mengemas kuliner itu menjadi tampak lebih menarik sehingga bisa menarik banyak konsumen. Kemudian kuliner itu bisa bekerja sama dengan aplikasi Grab, aplikasi Gojek, sehingga restoran kuliner tadi itu bisa diakses lebih banyak orang. Nah, itu termasuk dari ekonomi kreatif. Kemudian makanan dikemas demikian rupa, jadi tampilannya menarik, itu termasuk juga kreatif. Nah, kemudian desain interior, kalian pasti tahu kan? Desain interior, sebentar. Desain interior itu ya merubah tampilan dalam suatu bangunan menjadi lebih menarik. Bisa rumah, bisa apa? Bisa bangunan, bisa gedung, perkantoran, itu bisa didesain interior. Dan ini ada jasanya, ada ahlinya. Kemudian TV dan radio. TV dan radio ini juga salah satu contoh dari ekonomi kreatif seperti siaran di televisi. Semakin kreatif acara di televisi, semakin dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak. Dan tentu saja banyak orang yang bisa dihidupi dari televisi dan radio tadi. Salah satu contohnya ya seperti Raffi Ahmad.
Raffi Ahmad itu kan sering mengisi acara di televisi. Dia bisa kaya kan? Nah, karena itu produk dari ekonomi kreatif yaitu televisi dan radio. Kemudian Kria. Kria sama saja dengan salah satu contohnya ya seperti di kabupaten kita di Jepara kan. Furniture, ukiran itu termasuk dalam kategori Kria atau kerajinan. Kemudian arsitektur. Arsitektur juga termasuk ekonomi kreatif, bisa membuat jalan tol yang indah, jembatan yang bisa menghubungkan dua wilayah dengan tampilan yang sangat menarik, indah, bisa untuk foto yang instagramable dan lain sebagainya. Musik juga ya, musik. Musik itu bisa dinikmati oleh banyak orang karena kreativitas juga. Musik itu bisa dijual seperti aplikasi yang sering kita pakai di handphone kita, seperti aplikasi Spotify, kemudian aplikasi Juke, Apple Music, dan lain sebagainya. Nah, itu karena kreativitas, musik bisa menghasilkan uang yang cukup banyak bagi penciptanya atau kreatornya. Nah, kemudian seni pertunjukan. Seni pertunjukan ya dalam hal ini kalau di dekat kita ya apa? Orkes. Nah, orkes itu termasuk seni pertunjukan. Orkes harus dikemas sekreatif mungkin sehingga banyak penyukanya, banyak penggemarnya. Tentu saja bukan orkes yang dalam tanda kutip ya, orkes yang tidak baik, orkes yang mohon maaf menampilkan aurat, itu kan tidak boleh. Jadi ya saya yakin yang seperti itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau seni orkes itu menampilkan suara yang benar-benar punya kualitas, ya nantinya pasti orkes itu akan bisa bertahan lama menjadi rujukan, menjadi hiburan bagi banyak orang. Nah, kemudian penerbitan. Penerbitan ini termasuk penerbitan buku, majalah, koran, dan sekarang penerbitan ini sudah beralih ke dunia digital. Karena sekarang orang sudah enggan untuk langganan koran cetak itu, majalah cetak. Apakah masih ada yang beli koran atau majalah cetak? Saya yakin jumlahnya sekarang sudah sangat sedikit ya. Oke, kemudian fotografi. Nah, ini kalian juga harus belajar ini ya. Fotografi ini berarti mengambil foto, sehingga foto itu tampak menjadi lebih menarik. Foto itu memiliki cerita, foto itu memiliki suatu yang bisa menarik minat banyak orang. Dan perlu kalian ketahui, kalau kalian punya handphone yang ada fotonya, tidak perlu bagus handphonenya, itu foto-foto kalian itu bisa dijual di internet. Nanti Pak Guru jelaskan bagaimana cara menjual foto di internet. Fotonya bukan foto yang hebat-hebat loh ya, foto yang sederhana, misalkan kamu memotret jembatan, memotret aktivitas nelayan, memotret aktivitas petani garam, itu bisa dijual walaupun tidak terlalu bagus fotonya. Yang penting kamu tahu tekniknya untuk memotret yang baik. Itu bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan sebuah ekonomi kreatif dari fotografi. Kemudian desain komunikasi visual. Apa sih desain komunikasi visual? Desain komunikasi visual itu poster, baliho yang di jalan-jalan itu loh ya, yang ditempel besar, itu desain komunikasi visual. Akan tetapi sekarang baliho-baliho yang ditempel di jalan itu efeknya tidak sehebat efeknya tidak sehebat jika kalian mengunggah foto atau gambar di desain komunikasi di media sosial seperti di Instagram, di Facebook, di Twitter, di WhatsApp. Kalian pasti tahu kan sekarang banyak bermunculan selebgram-selebgram hebat yang followernya jutaan dan itu bisa menghasilkan uang yang tidak sedikit ya. Itu ya karena apa? Karena mereka mampu untuk membuat desain komunikasi visual yang menarik di Instagram. Nah, ini juga seni rupa. Kalau kalian suka menggambar, silahkan diunggah di media sosial. Kalian
Kalian unggah terus secara kontinu, nanti pasti akan banyak yang tertarik dan berminat dengan karya-karya kalian. Yang penting kalian berkarya dan konsisten, kuncinya itu. Kemudian yang berikutnya, aplikasi pengembangan permainan. Aplikasi pengembangan permainan ini yang sekarang banyak digandrungi oleh anak-anak muda seperti kalian ya, yaitu game. Istilahnya mabar, main bareng. Ya seperti Point Blank, kemudian PUBG, kemudian apa lagi ya, Pak Guru lupa namanya, yang seringkali menyita banyak waktu kalian. Ya kan? Ini aplikasi game ini. Nah, harusnya game ini kalian jangan hanya main, tapi kalian juga harus bisa membuat game sendiri. Sehingga kalian tidak hanya mengeluarkan uang untuk bermain game, untuk membeli apa itu item-itemnya, tapi kalian bisa membuat game sendiri dan kalian mendapat uang, tidak keluar uang. Harapannya seperti itu. Dan industri game, industri permainan ini menghasilkan uang tidak sedikit loh ya. Kalian pasti tahu yang namanya Tencent. Tencent itu gamenya bagus sekali, seperti Mobile Legends, PUBG itu produk dari Tencent. Itu bisa menghasilkan ratusan juta US dollar loh ya, dengan membuat pengembangan game itu saja. Pemiliknya kaya raya itu. Ya, itu termasuk ekonomi kreatif ya. Kemudian film, video, dan animasi. Nah, kalian bisa jadi, kalau kalian punya kesenangan, punya hobi membuat film, video, dan animasi, kalian juga bisa berkarya di sini. Untuk latihan, kalian bisa mengunggah video menggunakan handphone kalian dan diunggah ke YouTube. Siapa tahu kalau kalian, kuncinya kalau kalian konsisten dan rajin, kalian bisa jadi YouTuber yang terkenal, bisa menghasilkan banyak uang dari situ. Tapi kuncinya tadi apa? Konsisten, rajin. Kamu harus minimal mengunggah foto 1 hari 1 video atau 1 minggu 1 video, itu kamu harus konsisten terus. Kalau kamu mengunggahnya aras-arasan, males ya, itu namanya tidak konsisten. Kalian akan sulit untuk berhasil jika kalian tidak konsisten tadi. Jadi kuncinya harus konsisten. Ya. Kemudian desain produk. Nah, desain produk itu banyak, seperti contohnya yang paling sederhana dekat kita itu kemasan. Desain produk itu kemasan ya. Contohnya kalian pasti pernah ke Indomaret atau Alfamart. Suatu produk itu bisa dilihat oleh konsumen jika apa? Kemasannya menarik kan? Nah, itu yang buat kemasan itu juga ada namanya desainer produk. Itu juga termasuk dalam kegiatan ekonomi kreatif. Semakin menarik kemasannya, pasti akan mengundang minat, keinginan konsumen untuk membeli. Jadi ini penting sekali. Kemudian yang berikutnya mode atau fashion. Nah, mode dan fashion ini paling dibutuhkan oleh manusia. Selama manusia masih hidup di muka bumi ini, pasti selalu membutuhkan mode dan fashion. Karena ini baju. Iya kan? Tidak mungkin manusia itu meninggalkan baju kan, tidak mungkin itu. Nah, ini juga kalau diberi sentuhan ekonomi kreatif, itu bisa menghasilkan aset ekonomi yang besar. Bukan hanya untuk kita loh ya, tapi untuk masyarakat di sekitar kita. Ya kan, kalian bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Karena kamu memiliki kemampuan untuk membuat mode atau fashion. Jadi diingat ya, ekonomi kreatif itu bukan untuk diri kita, tapi untuk masyarakat kita. Jadi kalian semua harus punya cita-cita besar, yaitu apa? Memberikan peluang pekerjaan bagi orang lain. Jadi kita kaya, tapi kita harus bisa memberikan pekerjaan, lapangan pekerjaan bagi orang lain, tentunya dengan konsep ekonomi kreatif ini. Gitu ya. Jadi ekonomi kreatif itu
kegiatan ekonomi yang berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu. Untuk apa? Untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis, yang mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, yang terakhir ini. Jadi bakat, kemudian daya kreasi kamu itu ujung-ujungnya untuk apa? Untuk kesejahteraan bersama. Oke, sudah paham tentang ekonomi kreatif? Sudah. Sudah, oke. Yang Redmi ini siapa ya? Ada yang tahu kan? Yes, paling Pak. Duyas enggak kok, ini ada Duyas yang Redmi ini. Oke, baik. Ini luar biasa hari ini kalian sudah bisa menggunakan teknologi Zoom. Menarik sekali. Gimana kesannya hari ini kalau pelajaran seperti ini? Mulai Bagus, dari Pak, malah enak, Pak. malah enak. Ngantuk enggak kamu? Enggak. Enggak. Fatimah bagaimana kesannya? Bagus, Pak. Kemudian Besok Duyas, pakai Google, pakai Zoom lagi enggak, Pak? ya pakai Setiap Zoom hari enggak? kan, Bu. Sin. Pakai Zoom itu lebih mudah masuknya enggak toh? Lebih mudah ya? Ya. Oh, Ya. Oh, Redmi ini siapa ini tadi? Mohon Redmi dinyalakan kameranya lagi. Ini Duyas ini. Halo Duyas. Tolong mikrofonmu dinyalakan Duyas. Enggak bisa menghidupkan paling, Pak. Reza ini belum dengar suaranya saya. Halo Reza. Disapa teman-temannya, Sa. Halo, Pak. Oke. Resa. Hai. Nah, ini sudah bisa. Halo Duyas. Halo, Pak. Oke, gimana kesanmu Duyas dengan pembelajaran hari ini? Ini suaranya Duyas rame banget itu ya. Di mana Firda Duyas itu? Di rumah sepupunya, Pak. Rame. Oh iya. Pada Ya sudah. Reza sekarang. Halo Reza. Halo, Pak. Oke, gimana kesanmu dengan pembelajaran menggunakan Zoom ini? Menarik. Bisa di Makasih, Cin. bisa dilihat sambil rebahan. Lah kamu di mana? Kamu di mana, Sa? Di rumah. Oh, kok kayak di kebun gitu kamu? Di belakang rumah? Mencari sinyal, Pak. Oh iya. Iya, mencari sinyal. Oke, kamu pakai kartu apa, Reza? Smart Friend. Oh, Smart Friend. Oke, baik anak-anak. Terima kasih sekali untuk kehadiran hari ini. Sebelum kita tutup, kita foto dulu ya. ya, Pak. Kita Ya, Pak. tolong dinyalakan kameranya. Redmi ya. Yuk, saya hitung sampai 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke, 1 kali lagi. Sekarang gaya bebas. 1, 2. Nah, Devi mana Devi? Pulang, Pak. Oh, pulang ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Pak.
Sudah. Nah, ini ada Mas ketinggalan ini siapa? Aini ya ini ya. Oh ya, sekali lagi Aini tadi belum nyalakan. Yuk, yuk 1, 2, 3. Oke. Aini baru muncul. Oke, Aini, halo Aini. Belum nyala mic-nya. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini ya, luar biasa kalian sudah belajar dengan baik. Kita lanjutkan minggu depan ya. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan lagi untuk mengakses. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan dikerjakan aktivitas belajar di Google Classroom ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Saya tutup sampai sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Ya, Pak. Oke.